Baik, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Saptawita Salibana dengan NIM 220211060243. Pada saat ini akan mendemonstrasikan presentasi dari tugas topik 3 mata kuliah struktur data, yaitu untuk tugas mengerjakan contoh kode pemrograman dari C++ terkait tipe data. Baik, bisa kita lihat pada soal yang bagian pertama, yaitu program C++ yang akan menggunakan larik atau array untuk menyimpan sejumlah nilai yang kemudian akan menampilkannya. Bagian pertama yaitu ada yang namanya include string dan using namespace std. Nah, include string ini merupakan pernyataan yang akan memasukkan pustaka. Nah, kemudian untuk string yang diperlukan untuk input dan output. Dan untuk using name std-nya ini untuk mengimpor namespace std yang berisi fungsi-fungsi standar C++ seperti cout dan cin dengan menggunakan pernyataan ini. Nah, bisa dapat menggunakan cout dan cin tanpa menyebutkan std .2.2 setiap kali dalam menggunakannya. Kemudian program akan mendeklarasikan sebuah larik bernama nilai dengan 5 elemen. Nah, dan setelah itu juga elemen-elemen larik akan kemudian diisi dengan nilai yang sudah ditentukan, mulai dari 75 sampai seterusnya. Kemudian juga program ini akan menggunakan loop for untuk menampilkan isi elemen-elemen dari larik. Sebuah variabel i digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen larik. Loop for ini akan berjalan dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan 4, dan selama berjalan ia akan mencetak indeks elemen dan nilai elemen dari elemen larik ke layar. Kemudian program akan mengembalikan nilai 0 dari fungsi main dan kemudian program selesai. Dan saya akan mendemonstrasikan untuk menjalankan program tersebut. Baik, jadi hasilnya sudah kelihatan untuk outputnya sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian, baik, untuk soal yang kedua yaitu tentang membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya, yaitu yang pertama Kipop, kedua Wulan Jamila, ketiga Yupilatul, keempat Andin, dan kelima Ahmad Albar. Baik, untuk yang pertama masih dengan menggunakan include string dan using name std yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk include string ini itu merupakan pernyataan yang memasukkan pustaka, string yang diperlukan untuk bekerja dengan tipe data string. Baik, untuk selanjutnya itu string nama 5 itu mendeklarasikan sebuah lurik bernama-nama dengan 5 elemen, di nama setiap elemennya adalah tipe data string. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen-elemen larik ini kemudian diisi dengan nama-nama yang sudah ditentukan. Itu ada Kipop, Wulan Jamila, Yupilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Dan juga ada isi dari elemen-elemen larik, yaitu menggunakan penggunaan loop for untuk menampilkan isi elemen-elemen larik beserta nomor urut. Itu yang mana sebuah variabel i digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen larik. Itu loop for ini akan berjalan jika i sama dengan 0,
I sama dengan 4, dan selama berjalan ia akan mencetak nomor urut atau dengan namakan 1 ke I di nama dari elemen larik ke layar. Kemudian program akan mengambilkan nilai dari 0, fungsi, main, dan kemudian program selesai. Kita akan melihat hasil dari output program ini. Baik, sudah tertampilkan sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian selanjutnya yaitu dalam membuat program menggunakan string yang menampilkan tulisan pasti bisa berurutan ke bawah. Baik, masih sama juga, masih terdapat include string, dan using name std yang sudah saya jelaskan sebelumnya, peran masing-masing dari penggunaan kode tersebut. Dan kemudian program mendeklarasikan sebuah variabel kata yang bertipe data string yang memberikannya nilai pasti bisa. Nah, kemudian program akan menggunakan loop for untuk menampilkan setiap huruf dalam string kata dalam baris yang berbeda. Jadi akan menampilkan setiap huruf dalam kata pasti bisa dalam baris. Mana variabel I digunakan sebagai indeks untuk mengakses setiap huruf dalam string. Loop for ini akan berjalan mulai dari I sama dengan 0 hingga I kurang dari panjang string kata atau kata leg. Kemudian pada setiap iterasi program akan mencetak huruf yang ada pada indeks I ke layar seperti dengan NDL yang akan membuat huruf tersebut tampil dalam baris yang berbeda. Baik, akan coba untuk run, dan sudah terlihat seperti yang diminta untuk outputnya, tertulis pasti bisa berurutan ke bawah. Kemudian soal selanjutnya itu buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul badai pasti lalu pengarang marga T jumlah 2, dan masih sama untuk menggunakan include stream using name std juga sudah saya jelaskan tadi juga. Dan kemudian selanjutnya program mendeklarasikan 3 variabel, judul 1 dengan tipe data string, pengarang dengan tipe data string, dan judul dengan tipe data integer. Variabel ini berisi informasi tentang sebuah buku yang pastinya. Dan kemudian juga program akan mendeklarasikan 3 pointer, yaitu ptr judul, ptr pengarang, dan ptr jumlah. Pointer-pointer ini digunakan untuk menunjuk ke variabel-variabel yang sesuai. Akan menunjuk ke variabel yang di atas sebelumnya. Baik, setelah itu program menggunakan pointer-pointer untuk mengakses dan mencetak informasi dari variabel asli menggunakan operator diferensi bintang. Informasi tersebut dicetak ke layar dengan bantuan cout. Hasil dari keluaran dari program ini adalah mencetak informasi buku, judul, pengarang, dan jumlah yang diambil dari variabel-variabel menggunakan pointer-pointer. Kemudian pointer-pointer ini memungkinkan program untuk mengakses dan menggunakan variabel yang sebenarnya tanpa perlu mengakses variabel tersebut secara langsung. Bisa dilihat untuk outputnya. Dan kemudian selanjutnya soal nomor 5, yaitu membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Nah, untuk program C++ ini juga tetap masih menggunakan include stream dan using name std yang sudah saya jelaskan tadi, di mana akan
program akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2, dan menyimpan bilangan yang akan ditukar. Kemudian program akan menggunakan cout untuk mencetak pesan pada pengguna dan cin untuk mengambil masukan dari pengguna untuk kedua bilangan. Kemudian program juga akan menggunakan variabel sementara atau temp untuk menukar nilai antara bilangan 1 dan bilangan 2. Nilai bilangan 1 disimpan dalam temp, kemudian nilai bilangan 2 disimpan dalam bilangan 1, dan akhirnya nilai dari temp atau nilai asli dan bilangan 1 disimpan dalam bilangan 2. Ini adalah teknik yang umum untuk menukar nilai dua variabel. Dan selanjutnya, program mencetak hasil pertukaran ke layar menggunakan cout ini akan menampilkan nilai bilangan pertama setelah pertukaran dan nilai bilangan kedua setelah pertukaran. Jadi dimulai dengan cout setelah pertukaran NDL sampai cout bilangan kedua, bilangan 2 NDL. Dan akan dilakukan untuk run untuk mengecek hasil dari output pada program yang sudah dibuat. Baik, saya akan masukkan bilangan pertama itu 9, bilangan kedua itu 7, dan bisa dilihat outputnya setelah pertukaran. Bilangan pertama 7, bilangan kedua 9, jadi tertukar. Kemudian itu membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Nah, pada program kali ini masih tetap dengan menggunakan include ice cream dan using name std yang sudah juga saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian program akan mendeklarasikan sebuah fungsi. Di fungsi faktorial namanya, yang akan mengambil satu parameter bertipe data integer dan mengembalikan nilai bertipe data integer. Fungsi ini digunakan untuk menghitung faktorial rekursif dari bilangan tersebut. Fungsi ini melakukan perhitungan faktorial secara rekursif. Jika n kurang dari 1, maka kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka nilai faktorialnya adalah 1. Jika tidak, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung faktorial dari n kurang 1 dan mengalihkan hasilnya dengan n. Kemudian program akan menggunakan cout untuk mencetak pesan pada pengguna, dan cin untuk mengambil masukan dari pengguna berupa bilangan. Kemudian program akan menggunakan cout untuk mencetak pesan kepada pengguna dan cin untuk mengambil masukan dari pengguna berupa bilangan yang dihitung faktorialnya. Selanjutnya, program akan melakukan pemeriksaan jika n kurang dari 0, bilangan negatif, maka program mencetak pesan bahwa faktorial tidak didefinisikan untuk nilai negatif. Jika n tidak negatif, program memanggil fungsi faktorial untuk menghitung faktorialnya dan kemudian mencetak hasilnya ke layar. Saya akan mencoba untuk run, dan bisa dilihat untuk outputnya sudah tertera, itu memasukkan
hitung faktorial, saya masukkan 1 dan faktorial dari 1 adalah 1. Baik, jadi sekian dari video saya, yaitu mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil jawaban dari program yang sudah diberikan untuk tugas kali ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.